untuk direkam. Jadi insya Allah akan ada rekamannya. Jadi nanti akan di-share juga insya Allah. Dan diutamakan yang udah diutamakan yang udah ngisi link ya. Baik, ini kita terbatas ya. Ini Google Google SEO dan Google masa 1 jam tuh kayaknya kurang ya. Jadi ini aku tidak akan berlama lagi. Ini Pak Subranto, silakan open cam-nya. Apakah sudah ready, Pak Subranto? Wih, gantengnya. Oh iya, teman-teman, sebelumnya izin aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti sharing ya. Ini sharing perdana. Sebelumnya kopi online sih, bukan kopdar ya. Jadi ini adalah sesi sharing ilmu pertama di TDA Klub Digital. Banyak yang perlu dipersiapkan, jadi baru bisa sempat bulan ini. Dan buat teman-teman yang baru tahu ya tentang komunitas TDA, ini adalah komunitas pengusaha yang sudah skalanya nasional, begitu. Dan ini di salah satu divisinya itu ada divisi klub lah ibaratnya gitu. Sebenarnya banyak divisi-divisinya, tapi ini yang khusus bahas tentang digital marketing seperti itu. Nah, untuk topik kali ini itu adalah tentang membahas SEO dan Google Ads ya, karena eh, s- kemarin sempat ketemu, minggu lalu sempat ketemu sama Pak Branto, sekalian saya tembak aja langsung gitu, untuk isi acaranya. Dan juga ini materinya itu materi overview ya, karena ada di bagian pertanyaan itu ada yang nanya apakah ini nanti dibimbing, apakah ini praktek. 1 jam nggak cukup ya teman-teman ya. Ini nanti akan di-sharing aja potensinya seperti apa, terus overview aja Google Ads itu apa, SEO itu apa. Jadi nanti kalau mau teknis, mau praktek, sepertinya di luar seminar ini. Cuma di sini teman-teman akan dikasih melihat ya, terutama di 2024 ini tuh Google Ads tuh seperti apa, lalu kuliner itu seperti apa menggunakan SEO dan Google Ads. Begitu. Nah, ini tanpa menunggu lama lagi, Alhamdulillah sudah masuk 20 lebih peserta ya. Eh, ini langsung aja, Pak Branto, silakan di-share screen dan saya persilahkan untuk memperkenalkan diri beserta bisnisnya. Silakan, Pak Branto. Ya, sip, sudah kebuka, sharing screen, Dan open mic selesai. juga udah oke. Sip, sudah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Ini ketutup nggak ini screen-nya? Aman. Saya nggak biasa presentasi masalahnya. Gak apa-apa, yang penting meningkat terus. Eh, Alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa kegiatan bareng di sini. Ada TDA. Ntar saya sambil setting-setting tampilan ini ya. Siap. Ini soalnya yang di saya ketutupan. Oh, ini ya di Zoom-nya ya? Hmm. Oh iya benar. Sambil jalan ya. Perkenalkan, nama saya Subranto, bisnis Riyami Catering. Orang mungkin lebih nyebutnya kuliner ya, ya memang makanan yang diproduksi, tapi secara bisnis itu masuknya jasa, ya, bukan retail, bukan R&B gitu ya, jadi lebih ke jasa. Nah, kemudian itu website saya ada Yami ID, ada bandungcatering.com.
yang dipublish. Di luar itu masih ada lagi, tidak perlu saya share. Ya, sukses rate-nya di sini ya. Terus yang pasti beberapa website gitu. Dan membangun bisnis dengan SEO dan Google Ads yang akan kita bahas saat ini. Nah, ini disclaimer dulu. Pertama, ini saya business owner ya, jadi bukan advertiser, apalagi suhu gitu. Jadi kalau nanya detail, kalau ada saya nggak tahu ditanya detail ya, mohon maklum saya bukan advertiser, bukan suhu. Jadi saya Ya, menjalankan apa yang saya tahu. nah, yang penting itu. Tahu dan menghasilkan kan, yang penting ya. Nah, yang penting menghasilkan, yang penting. Dan saya bisnis catering itu sebenarnya dari 2011. Oke. 2011 kemudian bikin website itu sekitar 2015 belajar SEO. Kalau belajar SEO udah lama, dari sebelum belajar bisnis catering udah belajar SEO di bisnis percetakan dulu. Jadi kalau pernah belajar SEO, belajar Google Ads ini lebih mudah lagi karena menggunakan pola ininya samalah kayak SEO. Logiknya ya. Logiknya sama. Kemudian naik turun bisnis dari 2011 sampai 2019 itu kita bisnis turun, saking turunnya bisnis itu karyawan tinggal 5 dari yang tadinya 18. Oh, naik turun ya. Nah, dari 2019 saya belajar Google Ads, naik lagi karyawan, pulih ke 18, bahkan sekarang lebih dari itu, 37 tim. 2014 nih, 2024 ya. 37 ini ya. Ya, Oke. nah, dari 2019. Kemudian Google itu bukan sistem bisnis ya, bukan, dia hanya sekedar tool marketing, bukan tool bisnisnya. Ya, jadi bukan tool bisnisnya tapi tool marketingnya. Kesuksesan pakai tool itu ditentukan fundamental bisnisnya itu sendiri ya. Ini yang paling penting, fundamental bisnis yang harus kuat. Bukan skill advertisernya. Sepinter-pinternya advertiser iklan gitu, kalau fundamental bisnisnya nggak kuat ya kita bisa belajar dari banyak master mungkin, yang kalau ada yang kenal mungkin beberapa gitu, tumbang juga gitu loh. Oke. Kalau fundamental bisnisnya nggak kuat, kalau hanya mengandalkan skill advertisernya. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Kenapa harus Google ini? Eh, Data katanya, makanya kalau mau membuktikan buka data sendiri nanti. Secara global 92% itu pengguna Google, dari pengguna device HP, laptop, komputer itu 92%-nya itu Google. Di Indonesia bahkan sampai 97% gitu. Oke. Di iPhone juga kan Google gitu. Oh iya Di benar. laptop juga tetap pakai Google gitu. Karena orang udah terbiasa pakai Google. Jadi sangat disayangkan kalau kita melewatkan kesempatan yang besar ini, potensi yang besar ini. Nah, apakah semua bisnis cocok untuk pakai Google? Mah pasti cocok ya. Apakah perlu untuk Google Ads? Oh, oke, oke, oke. Google Ads kan berbayar. Apakah semua bisnis perlu Google Ads? Ini pertanyaannya. Nah, kalau kita bicara, saya bicaranya Google Search Engine-nya ya, Google Search-nya ya. Oke. Google kan ada banyak ya. Ada Google Search, ada Google Display, Display itu terus di mana, Kang? Keluarnya kan? display itu Biasanya. ya kayak Meta Ads, Google Ads, apa kayak IG Ads gitu, display. Keluar di YouTube atau di mana? Di email. Keluar di YouTube itu di bawah video berupa gambar, Oh, oke. keluar di email itu di samping kalau komputer, atau di bawah,
keluar, pokoknya wujudnya gambar keluar di semua platform yang semua channelnya Google Baik. atau channel rekanannya Google yang mereka memasang Google AdSense ya namanya. Ya, ya, ya. Oh, ya, 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 ya. Kalau web web portal berita dia masang Google AdSense, nah bisa jadi kita muncul di sana nantinya. Udah connect belum Bluetooth-nya? Ya, kapan kita harus pakai Google SEO? Nah, kalau Google SEO saat tidak ada kompetitor yang iklan, kita pakai SEO aja, nggak usah iklan. Oke. Contoh, kemarin ada teman dia jualan kebuli di Bandung ya. Di luar Bandung bisa jadi case-nya berbeda. Di Bandung dia mau ngiklan kebuli, searching di search di Google kebuli, ada nggak yang iklan di situ? Oh ternyata nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak perlu ngiklan. Ngapain ngiklan? Main aja Oke. SEO. Main aja SEO. SEO kekuatannya di konten tulisan yang berkualitas dengan keyword. Perbanyak aja itu keyword-keyword. Kalau dulu banyak teknik-teknik yang apa link pakai apa tuker link gitu segala macam ya. Zaman dulu itu masa lalu. Sekarang nggak begitu bagus lah, nggak begitu ngefek itu tuker link gitu. Yang paling penting itu keyword sama originalitas dari konten itu sendiri, tulisan tidak harus bagus untuk dibaca orang tapi dibaca mesin. Kadang Oke. dibaca orang nggak enak tapi dibaca mesin yang penting kebaca keywordnya itu yang paling penting. Oh, mantap, mantap. Terus kapan kita harus main Google Ads? Saat kompetitor main Google Ads juga gitu. Oke. Searching bisnis kita apa, catering, searching di Google. Kalau udah kompetitor main Google Ads, mau nggak mau kita harus ikut. Kenapa? Karena 3 teratas, bahkan 4 teratas, itu dikuasai mereka yang bayar iklan. So, pinter-pinternya kita main SEO akan berada di urutan kelima paling bagus. Karena setelah urutan 3 urut teratas itu iklan atau 4, kadang 4 ya. Bawahnya gambar, bawahnya map, baru urutan berikutnya, bahkan urutan ke-6. Sepinter-pinternya kita main SEO, itu kita akan di urutan bawah kalau tidak ngiklan. Nah, sebaliknya kalau kita ngiklan, secara SEO kita naik sendirinya, naik dengan sendirinya SEO. Kalau udah ngiklan udah nggak perlu lagi belajar SEO. Kalau saya ya, Oke. cuman di beberapa bisnis yang tingkat persaingannya tinggi masih perlu belajar masih perlu SEO. Karena apalagi kalau main banyak website, karena ada tipe customer mereka yang sukanya bukan di urutan ke atas, di atas paling atas, nyarinya yang halaman kedua, nyarinya halaman ketiga. Nah itu SEO laku di situ. Tapi customer yang seperti itu sedikit. Kebanyakan ya muncul apa klik yang paling atas. Pak Branto, punten nih sebelumnya. Ya, Karena di sini masih banyak yang baru, mungkin dijelaskan SEO tuh apa, terus Google Ads itu pas di Google munculnya di mana gitu, bisa dilihatkan nggak tuh, Pak? ya. SEO kita buka. Langsung buka Google aja pakai keywordnya di Yambi mungkin. Ini kalau ngilangin ini gimana ya? Ini keluar. Di sini cuma kelihatan kursornya aja, Pak. Kelihatan bingungnya. Saya ketutupan foto-foto ini teh. Walah, pakai tab yang kiri ya mungkin. Tab yang kiri. Itu kan di kanan kan, mau bikin open new tab kan. Sebentar, saya tanya orang dulu. Oh ya, nanti sambil itu ya mungkin ya. Atau perlu dibantu Pak Branto?
Aku share screen dari sini. Nggak usah, bentar. Oke, siap. Kita buka, tapi ini udah kelihatan ya ini ya. Kelihatan. Bingungnya juga kelihatan. Tapi masalahnya nggak bisa buka new tab ini. Oh ya udah bisa disembunyikan. Udah. Oke, Nah, sip. nih ya. Ini pakai MacBook ya teman-teman ya. Jadi Mau contoh ini apa? coba teman-teman kira-kira mau keyword apa? Ayo komen di kolom komentar. Kira-kira mau nyari keyword apa nih? Konveksi? Nah, coba. Oh, itu catering sehat tuh, Hmm? Mas. Ada catering sehat. Oke. Catering sehat. Nah, mana SEO, mana Google Ads. Oke. Ini atas sponsor. Ini SEO apa Google Ads. Ini Oke. sponsor Google Ads. Oke. Nah ini SEO ya. Oke. Nah, Berarti ini kalau kalau pakai keyword catering sehat karena ada iklan harus ngiklan, Pak. harus ngiklan. Oke. Di Yami juga keluar nih. Ya. Cuman untuk catering sehat saya di negatif keyword, makanya nggak akan muncul di sini. Oke. Saya Negatif nggak. keyword. Oke. Siap, Mm-mm. siap, siap. Nah ini ada yang muncul gambarnya ya. Ini kursor saya Oke. kelihatan kan? Kelihatan, kelihatan. Nah ini muncul gambar. Ini salah satu optimasi yang nanti kita bahas di bagian akhir nanti agak akhir. Oke, ya. Semi Ini teknis ya. muncul gambar juga. Di Oke. atasnya kan nggak muncul gambar ini. Oh iya. Nah, ada yang muncul gambar, ada yang enggak. Ginian Mas. Konveksi misalnya paling banyak ini. Wah, satu, Nah, iklan 1, 2, dua, tiga. 3. Nah, berarti kalau ini 3 teratas iklan semua, SEO ini yang paling bawah, yang bawah-bawah sini. Ini kan ini konveksi kan keyword. Iya, iya. Nah, kekuatan SEO itu di keyword-keyword seperti ini. Oke. Nah, Siap. ini ada gambar, yang atas nggak ada. Ini bagian dari optimasi. Ini ada tulisan link-link di bawah ini bagian dari optimasi juga. Nanti kita bahas di bawahnya. Ini ada gambar telepon bagian optimasi. Oke. Properti syariah nih Pak, ada yang request sih Pak. Satu Properti lagi coba syariah. buat. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Ini enggak ada iklan, berarti nggak perlu iklan. Nah, oke, mantap. Keren, 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 keren. Atau Keren, mungkin keren, keren. ini di Bandung. Oh, kota juga ngaruh ya. Nah, ini nggak ada iklan juga. Oke. Jadi nggak perlu iklan. Oh, aku pikir itu gurih buat iklan Pak, kalau kayak gitu. Oh, kalau mau nyoba bisa. Nanti dicek Oke. aja pencariannya. Oh, ya, ya, ya. Benar, Nah, benar, di benar. pencariannya banyak enggak. Kalau nggak ada pencarian ngapain iklan? Oh, ini ada iklan. Oh iya, keluar satu. Ya. Oh ya, untuk ngecek kayak gini ada caranya nggak Pak? Apakah sembarang Google bisa atau harus incognito gitu? Saya jarang pakai incognito itu. Bisa Oh, juga oke. itu lebih netral ya, tapi Langsung dicari aja nanti keluar ya. parah. Ini kalau kenapa dia di bawah? Ini optimasinya kurang bagus. Oke, Kalau meskipun optimasinya Google Ads ya. kalau optimasinya bagus dia paling atas bahkan nomor 1. Oke. Nah, SEO kenapa dia bisa di paling tengah bagus? tuh. Eh, Ini bicara lagi nanti di optimasinya. oke, oke, oke. Siap, Kayak siap, siap. tadi yang konveksi tadi ya. Oh, jadi nggak ada iklan tadi iklan. Ini settingan ini kayaknya. Settingan Google. Oh, ads blockernya Settingan dihilangin gitu. ininya. Ya, wis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah 3 study case, lanjut dulu aja. Oke, lanjut ya. Terus kelebihan Google Search Ads. Karena ada Google Search tapi yang di
display tadi ya. Jadi kita lebih ke search-nya. Itu sulitnya, beratnya itu di testing dan setting di awal aja. Tapi kesananya kalau udah ketemu winning campaign-nya stabil. Nah, Saya kalau jarang ketemu. Oke. beda sama Facebook ya. Kalau yang pernah main Facebook itu tiap hari bahkan tiap jam harus diulik gitu. Kalau saya main Google Ads ini belum tentu seminggu sekali dibuka. Yang pasti tiap minggu seminggu sekali top up tinggal top up aja terus. Oke. Jadi jarang diedit. Kalau diedit malah rusak. Oke. Ini tadi ada bahasa tentang ketika winning. Nah, itu berapa lama toh Pak winningnya Pak? Nah, winning nanti kita bahas berikutnya ya setelah ini ya. Oke, siap. Nah, itu terkait optimasinya. Oke. Tips memulainya. Pertama riset kompetitor, yang tadi lihat kompetitornya. Terus riset keywordnya. Saya kurang ahli riset keyword sebenarnya. Suka nembak ya, lebih suka tembak menembak. Kalau kira-kira bagus enggak ya kita tembak, bagus enggak Gimana ditembak. tuh maksudnya tuh Pak? Nembak-nembak nih coba. Gimana nih? Misal kita kalau ininya kan lewat Google lewat Google Trend ya. Trend.google. Kalau mau Di alat Pak. di alat kan lebih pintar tuh. Kayaknya saya jarang buka makanya. Dashboardnya berubah lagi nih. Ini Iya, wah, dia jadi samping kiri. alatnya di mana coba? Nah, tuh Ya, keyword planner. Iya bukan? benar. Iya. Ya, cari aja di sini. Atau di Google Suggest itu ya dari sini kita Iya. Dari konveksi. sini dulu aja Pak. Jangan dibawa yang Yang pusing-pusing dulu. muncul-muncul di sini itu yang dijadikan keyword. Oh, itu ya. Oh, Catering. oke. Catering sehat berarti banyak yang ini catering Bandung. Oke. Muncul apa? B, muncul apa? Ini suggest yang maksudnya gini ya. C. Oke. Oh, D. Oke. Gini aja. Oh, catering enak berarti jadi kata kunci ya. Oke. Di Bandung. Ini diapain Pak? Dicatat di kertas apa gimana gitu Pak? Catat kertas di note atau apa nanti copy paste-nya di settingan keywordnya nanti. Oke. Nanti di setelah ini ya. Siap. Terus riset udah ya. Kemudian testing iklan. Nah ini tadi kan kalau winning berapa lama? Kalau belajar sendiri itu lama. Oke. Kalau mau testingnya iklan itu cepat, itu pakai agensi aja. Cuman agensi ada yang kadang mintanya kontrak 3 bulan. Kalau ada yang kontrak sebulan mah mending bayar yang kontrak sebulan. Oh, siap. Kalau pengen instan ya, pengen kelihatan hasil, bagus enggak, bagus, pakai agensi, oh bagus. Setelah itu mau belajar sendiri boleh gitu. Tapi kalau sekiranya bisnisku cocok enggak sih gitu, dipakai agensi juga enggak menghasilkan, apalagi digarap sendiri misalnya agak kesulitan. Logikanya seperti itulah. Oke. Benar. Kalau sudah kan yang penting ini dulu. Karena tadi kan saya bilang setting di awal itu lama. Setting di awal itu sampai ketemu winning itu kalau bagi saya pengalaman yang selama ini itu lama terus makanya mending pakai agensi atau ngetes. Yang penting produk kita itu laku enggak dulu. Kalau udah laku baru kita bangun ekosistemnya, bikin websitenya, tools yang dibutuhkannya apa, kemudian menyiapkan timnya juga. Udah ketemu baru scale up. Ya, nyiapin bisnis apa nyiapin tadi ada kalimat nyiapin apa tuh bisnis kita Kalau laku. bisnis sudah jalan atau bisnis mau mencoba, ini maksudnya nyiapin website aja kan lama itu. Iya betul. Nyiapin website lama. Kalau yang kudu bagus,
nyiapin setting-setting GTM, Google Tag Manager-nya saya selalu pakai jasa. Oke. Karena nggak bisa sendiri. Oh, GTM juga ada jasanya. Menarik, menarik. Terus tim yang menerima leads-nya. Oke. Nah, ini kendala yang sering terjadi. Pembayaran tip suka kena ban itu loh, apa istilahnya ya? Keblokir, akunnya Blokir keblokir ya. gitu. Akunnya keblokir, nggak bisa ngiklan lagi. Repotnya Google itu jauh lebih repot daripada Facebook kalau kena blokir. Oh gitu. Facebook itu keblokir ganti akun bisa. Oke. Nggak tahu ya sekarang ya. Kalau dulu setauku bisa gitu. Masih Kalau gitu sih, Pak. Google, setauku bukan saya. Kalau Google ada kasus-kasus tertentu begitu udah keblokir ganti akun juga tetap nggak bisa. Kalau masih pakai device yang sama. Oh, langsung IP ya, IP address-nya kena Jadi, ya. Jam nah banget ya. kalau pengalamanku bahkan udah punya akun yang jalan di akun yang sama bikin di email yang sama akun email yang sama bikin akun iklan baru itu bisa ke ban. Ya Allah. Nah, makanya kuncinya di pembayaran yang kalau yang selama ini saya dialami itu pembayaran pakai deposit aja, transfer atau pakai GoPay. Saya ada 2 akun iklan, yang satu pakai Genius, yang satu pakai GoPay. Kalau masih budget-budget kecil, GoPay kan sampai 2 juta kan bisa. Deposit top up sampai 2 juta kan bisa. Kalau di atas 2 juta akun tertentu nggak bisa. Kalau akun biasa kayak punya saya itu di atas 2 juta nggak bisa GoPay. Jadi kalau masih budget kecil pakai GoPay. Jadi bayar di awal. Hindari bank digital, Genius, Jago, apalagi. Saya pakai Jago sekali, pokoknya udah nggak pernah kapok saya pakai Jago. Ada orang lain yang kapok pakai Genius, tapi saya cocok pakai Genius gitu. Iya, sama. Genius juga cocok aku. Nah, waktu saya itu ke hack itu, Genius saya tutup kan sekarang buka lagi. Karena lebih simpel ternyata. Winning campaign. Yang winning itu bukan yang spend iklannya besar. Oke. Tadi ya, ada iklan, kenapa ditaruhnya di paling bawah, bukan yang paling atas. Di atas juga kenapa bukan nomor 1, di nomor 2, nomor 3. Itu bukan yang nomor 1 yang bayarnya lebih mahal, bukan. Oke. Jadi adanya relevansi, keyword, ads copy, dan konten website. Kita bahas setelah ini yang nanti ya. Kalau nanti isi saya lupa, boleh ditulis nanti jadi pertanyaan. Terus rajin set negatif keyword karena banyak yang ini contohnya di sini. Misal ini iklan mati ya, jangan ditanya. Belum keluar tapi Pak. Kalau saya buka iklan yang hidup nanti muncul nggak? Nah, muncul udah muncul. Nah, di sini pastikan sesuai keyword yang kita mau. Di sini. Ini sesuai belum? Kalau nggak sesuai, negatifkan. Negatifkannya bisa dari sini. Ini kan udah sesuai semua. Ini. Udah mulai teknis ya teman-teman. Harap bersabar. Kalau lihatnya kayak gini. Kebanyakan orang boncos itu di sini tuh bocor di sini. Misalnya sewa alat catering masuk ke sini, itu kan ngabisin budget, nggak sesuai target. Lowongan kerja catering, nah itu nggak boleh masuk ke sini. Termasuk tadi yang saya bilang catering sehat, saya nggak ngambil catering sehat, saya negatif, nggak boleh keyword itu masuk di sini.
Nah, ini kita rajin negatifkan keyword bisa dari sini. Misalnya gini, tinggal tambah negatif keyword, simpan. Bisa dari sini, bisa dari istilah penelusuran dari mana ya? Dari kata kunci. Ya, manual itu mah ya per iklannya. Berarti mainannya emang di situ ya Pak ya, di negatif-negatifnya perlu Nah, rajin. negatif-negatif. Nah, kalau nggak di gitu nanti bocor, kebanyakan bocor keyword yang tidak sesuai. Terus jangan gunakan trik di Meta Ads untuk di Google Ads. Nah, Yang belajar Meta Ads logiknya beda. Kalau di Meta Ads itu kan satu campaign testing, A/B testing tadi ya. Satu campaign dites dengan 2 adset. adset, kemudian dengan 3 ads. Ya, betul. Oh, nanti di copy lagi ke ads Ah, satunya, di copy lagi. Udah winning, bikin campaign yang sama, tinggal duplikasi, ganti gambar, ganti adset. Di Google nggak ada kayak gitu. Cukup Oke. satu campaign. Ya, nggak perlu banyak campaign. Kalau banyak campaign nanti tabrakan. Oke. Cukup satu campaign, terus pengelompokan grup iklan. Kalau di Meta itu Adset. adsetnya, ini grup iklan kalau di sini, itu berdasar keyword. Contoh, Oke. keyword catering ya kata-kata dengan kata catering, 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 catering murah, catering enak, catering nasi pok, catering apa. Grup Baik. kedua misalnya dengan kata-kata nasi pok, nasi pok, nasi pok murah, nasi pok Oke. eksklusif, nasi pok kekinian. Grup ketiga dengan kata-kata prasmanan misalnya, prasmanan murah, prasmanan di Bandung, prasmanan apalagi gitu. Iya. Konveksi satu grup misalnya konveksi tentang kaos, semua keyword tentang kaos. Grup berikutnya tentang kemeja semua. Jadi keyword berdasar grupnya berdasar keyword. Baik. Jadi tidak ada copy paste. Nah, ini kita bicara sekarang di optimasi. Optimasi satu itu di kecepatan website. Ini Ini belum pastikan berbicara konten, Kang. ini belum konten ya, ini baru website. Oke. Oke, oke. Pastikan pakai hosting SSD atau WordPress yang khusus WordPress ya hostingnya. Kemudian ceknya pakai tool Google. Ini tool Google-nya ini Big Big Insight. Jadi jangan pakai GTmetrix Iya, iya, misalnya. betul. GT Matrix aku pakainya. Nah, Oke. pakai yang Google karena kita mainnya kan di Google mainannya. Oke. Cek skor halaman landing atau ceknya di sini ada ini halaman landing. Oke, oke. Nih, skor 5/10 ini jelek. Minimal 8/10 atau 7/10 lah. Ini ada skor kecepatan selulernya. Oh, itu satu domain untuk beberapa halaman berarti ya, Kang ya? Ini kan per grup tadi. Beda grup beda grup beda Landing landing page. page. Oh, aku pikir harus beda domain. Juga nggak beda domain. Oh, pantes. Oke, oke, oke. Kan website kita mainnya beberapa halaman. Ya, Oke. website. Nah, ini. Nah, untuk dijelasin ya. Ini yang masih baru mengenal SEO, ini
perlu visual biar lebih paham. Ini Nih, halaman utama nih ya Pak ya. ini halaman utama dengan Ah, keyword umum catering kalau saya. Oke. Jadi Oh, muncul, bentar, ini kok lama ya. halaman utama ada keyword utama juga ya. Nah, ini satu grup nasi pop, satu grup keyword. Ini Oh, satu grup keyword lagi. oh my God. Ini satu grup keyword lagi. Berapa? Karena kalau dengan satu grup kan settingan keywordnya kan sesuai ini, sesuai biar Oke. ada relevansinya. Ya, 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 ya. Misal ya, misal catering murah di Bandung. Jadi harus ada kesesuaian antara keyword yang dipasang dengan kata-kata yang di sini, ya. Ini kata-kata iklannya, ads copy namanya, dengan websitenya. Oke. Websitenya kalau promonya nasi pok harus ada kata-kata nasi pok. Kalau di sininya kita iklan catering ya di sini juga harus ada kata-kata catering. Oke. Jadi harus ada relevansi iklannya. Itu nanti dinilainya di sini di Oh, skor oh beda lagi. Skor kecepatan seluler bukan ya? beda. Kemudian bentar ya. Keyword kata kunci penelusuran. Rasio konversi ini harus di sini kolom. Ada yang ini udah pada pernah buka gini belum? Tiga, nggak tahu nih dari kayaknya enggak Pak. Ini jauh banget ini. Nggak sampai sini. Kalau kejauhan saya mau balik lagi. Diliatin tuh mungkin budget iklan, hasilnya berapa gitu mungkin Pak. Ini kan kata kunci di sini. Bedanya beda kata kunci beda harga ini. Oke. Ya kan? Beda kata kunci beda harga tergantung tingkat persaingan. Ada yang mahal, ada yang murah. Itu. Berarti perlu itu Pak, perlu suka angka ya kalau gini ya, statistik gitu ya. Ya, harus gitu. Kalau nggak kuat agensi gitulah ya. Nah, kalau nggak kuat agensi. Tapi Oke. kalau mending belajar kalau niat beneran kalau untuk membesarkan bisnisnya ya. Oke. Iya sih, karena yang paling paham keyword ya Pak ya. Hmm. Karena kalau udah jadi tinggal top up. Oke, oke. Optimasi kedua ini relevansi iklannya. Pastikan ada relevansi antara keyword yang dipasang, ads copy iklan, landing page yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian optimasi yang ketiga, optimasi aset. Optimasi aset itu di sini. Aset.
Oh, yang gambar tadi ya, aset tuh ya? Nah, ini kalau bisa semua aktif bagus. Oh, nama Kan bisnis, logo minimal bisnis. minimal seed link itu yang muncul tadi kalau orang nyari ada link di bawahnya itu seed link. Kenapa itu dioptimasi? Kalau dikliknya yang linknya, seed linknya, itu biaya iklannya lebih rendah. Oke. Ya, jadi kalau yang diklik itu seed link itu biaya per kliknya lebih rendah daripada kalau yang diklik itu iklan utamanya. Terus keterangan itu akan memunculkan memenuhi iklan kita itu muncul di sini keterangan. Kita lihat kalau yang di sini keterangan deskripsi ada, ini saya kosong nggak ada keterangan. Ini keterangan banyak pilihan. Ini tentang apa gitu kan. Nah, ini munculnya di sini tadi. Ringkasan terstruktur ada juga nih. Ini munculnya yang di sini. Nih, Oh kalau iya, seed betul betul. link, kalau yang diklik seed link ini, dia akan lebih murah. Seed link. Nah, termasuk ini telepon juga dioptimasi. Ya, ya, ya. Asli pusing aku itu Pak. Kalau garap kayak gini tuh apa gitu yang dimasukin lagi. Gampang nanti kalau udah. Ya, harus tiap hari mantengin soalnya. Ya, optimasinya itu. Terus gambar yang tadi ya. Gambar juga. Ini di sini gambar mana? Ini kalau bisa aktifkan semua, aktifkan semua. Oke. Oke, oke, oke. Logo, nama bisnis, mana gambar ya? Oh, enggak ada. Di akun tertentu yang baru-baru belum muncul gambar. Oke. Akun iklan udah lama muncul gambar. Oke, oke, oke. Site link tuh harus beda link nggak sih? Harus Kan, beda link. tapi Oh, enggak. landing page cuma satu. Enggak harus beda link. Tapi beda keterangan. Beda Oke, judul. Beda judul. oke, oke, oke. Tapi sebaiknya ya beda link. Gitu. Sebaiknya. Jadi bukan sekedar landing page satu halaman. Jadi Oh, kita kalau main Google itu bukan landing page satu halaman, tapi beberapa website lapis gitu ya. company profil yang lebih ke beberapa halaman. Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Terus udah, thank you, selesai. Selesai. Jadi kalau kita bisnis gini, biaya iklan itu kan logikanya omset berapa, biaya iklan berapa. Ya, Itu betul. yang bisnis itu biasanya orang hitung-hitungnya. Iya, betul. Misalnya kita direktur, advertiser kasih budget iklan sekian persen. Kamu harus meningkatkan revenue-nya dari budget iklan 5% misalnya, atau 2%. Gitu. Kalau logika advertiser kan, saya punya uang 1 juta, mau dipakai iklan, gimana caranya bisa menghasilkan 2 juta. Betul. Jadi beda logiknya. Kalau saya di catering, budget iklan saya hitung itu cuma 2%. 2% itu juga udah sama jasa. Wih, mirip Jasanya aku banget. sendiri. Eh, membayar diri sendiri itu. Bayar diri sendiri. Oke, Jadi oke. saya ngambil untung dari jasanya itu. Termasuk tempat kan kita disewakan ke perusahaan sendiri gitu. Gitu. Kalau kemarin Cakep, cakep. Mas ini ya, Mas
Arif Budiono Mas Abe sharing tahun baru, income pemasukan baru dari apa aja, nyewain tempat ya, nyewain apalagi ya. Saya udah berjalan udah agak lama, udah lama lah nyewain kantor buat perusahaan sendiri gitu. Jadi secara profesional ya bayar. Oke, 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 oke. Bener, 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 bener. Udah itu kan udah kayak mau buka minimarket juga kan ya Mas ya? Nah, itu udah dipisah itu, sekarang juga nanti beli sistemnya. Nanti kita ambil untung juga di situ. Mantap, mantap, mantap. Ini Ini ada yang bingung saya nih. terus terang, saya agak bingung juga menyampaikannya. Saya terlalu tinggi nanti bingung, terlalu rendah ternyata udah pada mahir. Enggak. Ini lebih banyak yang belum, belum, masih belum. Nanti kalau yang teknis tak urusannya ini, Mas. Ini ada yang semangat. Ini udah masuk sesi tanya jawab berarti ya, Mas ya. Ya boleh. Nah, ini ada yang ngacung, aku yang ngacung dulu ya. Mbak Zahra, saudagar sayur, Mbak. Silakan open mic-nya, Mbak. Assalamualaikum Kang, izin gak bisa on cam. Ya, Jadi Oke. nanya, apa namanya? Kalau misalnya di Google ada nggak sih kayak setting budgetnya tuh harus di awal harus sekian gitu atau tips-tips buat setting budgetnya supaya optimal gitu Kang? Kan kalau kayak di Meta juga ada tips-tipsnya biasanya kan gitu. Nah kalau di Google ada tips tersendiri nggak sih soal budgetnya gitu Kang? Sama tadi sih buat yang kayak optimasi site apa ya site link itu ada apa ya tips-tips kata-kata yang memang bisa dipilih sama kita supaya lebih bagus itu hasilnya sesuai pengalaman Akang gitu gimana Kang? Nuhun. ya, langsung ya. Langsung aja. Pertama untuk budget itu saya biasanya budget 50.000 kalau untuk tingkat lokal ya. Lokal kota, 50.000 per kota hari. kalau di Bandung ya, Bandung Raya. 50.000 per hari setting apa? Testing. Nanti Oke. kalau udah naik apa udah kerasa hasilnya baru naikin gitu. 150 3 hari gitu. Jadi Masa testing sehari aja, Mas? oh, nah ini bedanya Google. Testing nggak bisa sehari 3 hari, 14 hari paling cepat. 50.000 untuk 14 Makanya hari harus kuat gitu. napas. 50 kali 14 berarti. Oh, nah itu tuh teman-teman ya. Buat yang mau belajar 50 kali 14 berarti. 15 700.000 tuh uh, berarti. mm-mm. Itu modal awal buat Google Ads. Ini saya pernah di 62 ini udah menghasilkan ini dulu. Ini kenapa saya matiin karena tabrakan dengan website satunya yang serupa. Oke, oke, oke. Terus, nah status di sini, ini status learningnya itu sampai 14 hari. 14 Jadi hari. kalau mau tes ya 14 hari. Ya, ya. Tapi itu belum tentu Terus habis kan? pasti habis. Oh, 700.000 pasti habis tuh 14 hari itu. Pasti habis. Nah, Oke. Bisa cepet, dan bisa kebanyakan kalau settingnya salah habisnya tadi buat negatif buat keyword. keyword-keyword yang tidak sesuai. Hmm. Oke. Nanti kan kita baru tahu, oh ternyata orang masuk dengan keyword yang salah, negatifkan. Masuk keyword yang salah, negatifkan. Oke. Di sini. Ini orang masukan dari sini. Nih, catering terdekat, kita tayang 403 kali, diklik 46 kali, gitu kan. Catering Prasmanan Bandung, tayang 428, diklik 59. Kalau ini nggak tepat, ngabisinnya di sini. Cari lowongan kerja di sini, misalnya tayang berapa kali, diklik berapa kali, habis. Nanti pasti habis itu.
Budget ya, tadi 50 saya sarankan kalau main lokal. Terus apa tadi? Side link, optimasi side link. Setlink, optimasi Kan setlink itu berdasar grup tadi, grup keyword. Misal kan tadi konveksi, kan tadi ad group ada konveksi nasi box, prasmanan catering. ya, Ad group nasi box ini kan nanti bakal ada set linknya. Oh, dari keyword ad nasi box ada apa aja gitu ya jatuhnya. Kan ad group nasi ya. box banyak tuh keywordnya. Itu dibuat set link gitu atau gimana? Per grup dibuat setlink. Nah, misalnya ini kan, ini per grup buat setlink aja. Setlink tentang catering ya. Kata-kata yang menarik apa untuk catering dengan keyword catering, catering murah di Bandung. Kata-kata yang menarik apa dari prasmanan? Prasmanan 100 porsi bisa misalnya. Nasi box kirim setiap saat atau apa? Atau nanti tambah lagi satu kata, linknya bebas mau ke salah satu. Oh, Jadi set link tadi kalau saya biasanya berdasar ini grup iklan, dan itu bahasa marketing ya berarti ya grup tadi. grup iklan, bahasa marketing ya. Oke. Terus ini, udah dari Pak Beranto. Nah, aku ini banyak pertanyaan nih. Aku udah rangkum dari teman-teman Ya, nih 80 pertanyaan. Eh, Tips untuk yang belum punya bisnis, terutama Gen Z. Ini apakah mulai bisnisnya dulu, apa belajar Google Ads-nya atau gimana? Ada saran dari Pak Beranto nih. bisnisnya dulu atau ininya ya, advertisernya dulu. Betul. Kalau saya saran bisnisnya dulu ya. Oke. Nanti platform yang digunakan belum tentu Google, belum tentu ya, kayaknya kalau Gen Z Google itu yang saya temui agak jarang ya. Kebanyakan mainnya Facebook atau sekarang TikTok ya. Oke. TikTok bisnis yang mudah dipelajari, resiko rendah itu kan retail ya. Oke. Kalau mau nyoba modal 1 juta nggak bisa belajar bisnis retail, modal 500.000 juga udah bisa mulai dagang. Oke. Itu kayak TikTok kalau zaman sekarang udah modalnya gitu. Saya juga belum masuk ke sana. TikTok baru IG. Saya ada tim sendiri kalau IG, Oke. tim kontennya. Kekuatan Gen Z itu kan di konten kan. Betul. Oke. Gitu. Kalau menurut saya belajar bisnisnya dulu. Oke, siap. Bisnis kalau bisnisnya udah jalan, platformnya sesuaikan apa yang dibutuhkan. Tidak harus Google. Oke, siap. Terus, Kecuali mau belajar dari advertiser ya. Saya ada oh ya. waktu itu kelas sertifikasi, dia lulus dari situ langsung direkrut perusahaan besar, baru lulus tawaran gaji 7 juta di perusahaan Oh, besar. amazing. Kalau udah punya sertifikasi Google Oh, Ads-nya gitu. oke juga ya. Nanti kita cari ya yang gajinya itu jadi pemateri nanti buat segmen mahasiswa. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga, Mas. Kalau yang udah bisnis itu pertama, Ya. kalau kulinernya dine in, yang makan di tempat itu cocok nggak pakai Google Ads atau SEO ini? Pakainya ini aja, kalau Google pakainya Google Maps-nya itu loh, Google apa namanya? Google My Business. Itu Oke, optimasi iklannya iklan dari Google My Business aja. oke. Itu keluar di Google Maps nanti nomor 1 gitu. Keluarnya di Google Map ya.
Oke. Berarti yang lokal dine-in mending pakai Google My Business untuk Ya, optimasi Google Maps ya. Oke. ke ngiklanin maps-nya aja, ngiklanin map-nya. Itu temanku ada dia penginapan 10.000 sehari udah dapat, tiap hari Wih, ada, selalu ada cakep, cakep. masuk itu. Siap, siap, siap. Oke, itu yang kuliner, yang dine-in, teman-teman. Terus juga ada pertanyaan untuk yang skincare dan juga bisnis properti. Kalau 2024 gimana, Kang Branto, untuk Google Ads? Masih Skin- oke? Skincare retail cocoknya medsos. Kalau mau Google display ya, cuman saya belum pernah. Saya iklan display juga, tapi remarketing. Remarketing itu menembak orang yang pernah mengunjungi website kita. Oke. Sekarang dia searching ketemu Diami misalnya. Nah, kita ikuti dengan Google, iklan Google display tadi, istilahnya ngejar. Dia kan bisa jadi lupa, pernah masuk ke kemarin masuk web apa ya? Lupa. Oke. Yang pernah masuk ke web kita itu dikejar dengan display remarketing. Jadi lebih banyak displaynya, targetnya orang yang pernah mengunjungi website kita. Baik. Terus kalau yang tadi skincare itu kalau mau di Google ya display. Cuman saya belum nggak begitu mendalami display. Baik. Tapi ya persis kayak di Meta Ads itulah. Iya, Cuman iya, iya. beda medianya. Ini ada info, Mas. Iklan Google My Business sekarang sudah langsung lari ke Google Ads. Sudah tidak terpisah Ya, kayak dulu lagi. Oke. ya udah langsung lari ke situ. Oke, 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 oke. Terus remarketing sama dengan retargeting. Ya, betul, sama aja. Intinya kita ngejar orang ya. Ya. Terus. Ini yang settling tadi ini ya contohnya ya. Ini pakai nasi. Ini kalau yang diklik yang di bawah ini biayanya lebih murah, kita kena casnya. Oh iya, itu paket-paket langsung ya. Oke. Ini Bandung Asik, nggak tahu punya siapa. Oh, bukan iklannya. Ngejar itu ya, ngejar apa dia tuh? Google apa tuh? Yang dapat duit dia ya jatuhnya ya. Enggak juga, ini Google dia optimasi SEO-nya bagus. Oke. Oh, ini pakai ini, oh iya. Ini portal berita. Dia merekomendasikan beberapa catering termasuk Yami. Kirain itu emang Mas Branto yang bikin terus buat naikin bisnis sendiri. Bikin portal-portalan gitu. Portal berita. Baik. Budget tadi pakai apa aja udah, minimal berapa udah, website. Oke. Oh iya, kalau tools gimana Mas? Perlu pakai tools yang berbayar nggak? Kayak Ahrefs gitu atau pakai AI gimana AI ini? Google Saya Ads belum with pernah, AI. Belum pernah ya? Manual ya? belum ya manual. Oke. Amazing sih. Nyari negatif keyword manual. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan yang unik nih Mas. Udah nggak Eh, banyak, kalau udah berusaha berapa orang lagi. Ini ada pertanyaan, kalau orderannya banyak, step by stepnya gimana nih? Dari kuliner yang kecil menjadi kuliner yang besar gitu. Terus kalau orderannya banyak, dia bingung nih step by stepnya. Ini menarik nih, karena kan belum praktek tapi udah bagus dia mindsetnya. Kalau banyak gimana nih? Gitu. Manajemen cateringnya. Pertanyaan di bisnisnya ya berarti ya. Iya, betul. Kalau semakin banyak malah semakin enak. Kalau sedikit itu tuh capek karena semua dikerjain sendiri. Oke. Kalau banyak kan bisa bayar orang. Oh, ya, ya, ya. Kalau sedikit bayar orang dari mana kan gitu. Kalau banyak kan hasilnya banyak buat bayar orang. Jadi Ah, tantangannya membangun tim. oke, oke, oke. Ada timnya, tim tetap kita itu yang 37 itu tim tetap.
Wah, Masya Kalau Allah. freelance 40 lebih. Waduh, amazing. Ternyata 60-an. 40 tambah 37 ya. 77 itu. Enggak, 40 lebih itu total. 40 lebih itu total, bukan 40 yang freelance yang bukan. Oh, baik, baik. Siap, siap. Nah, untuk websitenya ada yang bisa cara cepat nggak sih Mas untuk membangun website ini? Itu lumayan loh, itu beberapa halaman tadi. Website eh, eh, memang harus belajar khusus ya kalau mau. Saya saranin sih minimal tahu, kalau mau main Google Ads minimal tahu ininya, pola kerjanya ya, meskipun tidak menguasai. Saya website itu nyeting sendiri kontennya, konten posisi, desain secara umum saya setting sendiri. Kan ada template ya itu. Tinggal Nah, bagian yang gambar-gambar harus didesain, harus apa, itu saya yang pakai jasa. Oke, oke, oke. Meskipun bisa desain sendiri udah gak kekejar. Kadang desain sendiri udah lama nggak desain juga desainnya jelek gitu. Nah, yang bagian desain-desain gitu saya pakai jasa. Tapi yang settingan, posisi, warna, modelnya gimana itu sendiri. Oke, 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 oke. Terus, agensi yang tadi 1 bulan ada rekomendasi nggak, Mas? Karena di Google belum nemu. Saya agensi udah lama ya. Paling kalau mau nyoba saya kasih nomor, nanti coba kontak sendiri. Ada Oke, yang satunya itu 3 bulan, ada yang satunya 3 bulan, satunya nggak tahu dia masih nerima nggak gitu. oke. Nah itu di ada yang komen bisa ke saya agensinya, tuh kan. Inilah alhamdulillahnya silaturahimnya tuh gini. Itu udah ada agensi. Iya. Nah, Setelah ada TikTok Ads, Meta Ads, apakah masih penting juga Google Ads-nya, Mas? Sementara saya mostly nyari referensi di TikTok, IG, Facebook. Nah, gimana tuh, Pak Branto? beda beda bisnis, beda kebutuhannya tadi. Belum tentu. Oke, Kalau bisnis saya cocoknya kan di Google, di oke, IG ya, IG ya saya main, tapi utamanya 80% dari di Google. oke. Sip, siap. Apakah di Google Ads ada pixelnya juga? Ada, Mas. Namanya Google Tag Jadi Manager, GTM. ya harus dihubungkan. Itu saya nggak bisa, saya pakai jasa. Oke, ya. Bolehlah Jasa nanti. 200.000, saya 200.000 itu setting. Oh, 200. Ya, ya, Tergantung jasanya ya 200 sampai 500. ya, ya. Main sih, kalau paham GTM, Facebook Pixel juga bisa nantinya, Mas. Mm-mm. Lebih ribet GTM soalnya. Ribet GTM ya. Terus nanti minta materi, oke. Agensi. Lama winning tadi 14 hari ya patokannya untuk cek. Itu 14 hari baru ini ya, Testing ya. baru kelihatan hasilnya ya. Baru menghasilkan lah. Menghasilkan ya 3 hari kadang menghasilkan. Cuman kalau ketemu winning berbulan-bulan saya. Kalau pengalaman saya, kalau Berbulan-bulan. kalau yang mastah gitu ya mungkin lebih cepat. Kalau pengalaman saya yang jalan sendiri ya, Ya kan sambil mikir cash flow ya tuh, Mas. jadi harus. Cuman kelebihan saya catering itu kan repeat order. Makanya Oke. bisnis itu kan sehat enggaknya, bagus enggaknya bisnis itu dilihat dari repeat order. Kalau Oke. nggak ada repeat order, capek kita ngiklan. Oke, oke, oke. Nah, Di situ makanya keywordnya ya. saya baru proses nyoba testing iklan itu udah
ada repeat order ya, saya anggap aja itu repeat order yang membiayai biaya Ah, belajar saya iklan. gitu teman-teman. Berarti harus mencari keyword yang bisa mendatangkan konsumen yang repeat order. Nah, loh, udah konsep utamanya di situ ya, Pak ya. Bukan mendatangkan konsumen yang repeat order, memang bisnis kita harus Positioningnya. repeat order. Nah, Oke, iya. Oh, produknya ya, development produk yang produknya itu bisa. harus repeat order gitu. Oke. Bukan yang produk hit and run terus gitu kan, capek kalau hit and run terus. Ya. Oke. Ini menyentil banyak orang, Pak, hit and run itu. Karena pemain Facebook Ads ini banyak loh, Pak, di sini, Pak. Ya kalau gitu kan capek, kita tiap hari nyari customer baru, akuisisi customer baru. Padahal prinsip bisnis itu bukan akuisisi. Oke. Ya akuisisi ya, tapi prinsip bisnis itu repeat order. Oke. Sepakat sih. Ya, temen aku juga tadi malam nyari yang orderan tuh kalau bisa untuk operasional 1 tahun lah kayak gitu kan. Ya, makanya tadi biaya iklan saya kenapa bisa cuma 2%, karena repeat. Oke. 2%-nya 2% Pak itu. Beranto ini berapa ya? Penasaran nggak teman-teman? Amazing. Dari omset ya? Oh, dari gross profit. Dari omset. Dari omset. Oke, 2% dari omset ya masih oke lah. Terus endorse paid marketplace. Oke. Siap. Berarti ini aku tanya sekali lagi ini kalau ada yang mau bimbingan, apakah Pak Beranto membuka bimbingan atau seperti apa? Karena ada yang nanya nih. Atau syaratnya Sekedar bisnisnya. tanya-tanya silakan. Oke. Setiap saat boleh tanya-tanya, saya insya Allah selalu jawab. Ada Iya. yang tanya-tanya, mau datang ke sini belajar boleh. Mantap. Saya sekedar konsultasi atau tanya-tanya boleh, penting janjian. Oke. Terus kalau kelas saya nggak akan pernah buka kelas, udah nggak bisa. Saya masih nanti tanggal 2 Maret masih ikut kelasnya Ren Rasto ya di Jakarta. Wah, nggak tahu aku nggak ngikutin Google aku. Oke. Ini, oh iya teman-teman, ini Jadi saya masih Pak belajar juga. Pak Beranto di daerah Bandung ya. Jadi kalau yang mau main di daerah Bandung, nanti bolehlah di grup kita diskusi, bikin grup nanti kapan mau main bareng biar nggak nanggung ya, sekali datang langsung 5 gitu kan, 5, 10. Biar kita lihat langsung proses bisnisnya sebesar karyawan 37 orang tuh gimana sih, ada di mana aja, di dapur berapa, kayak gitu. Gitu mungkin ya Pak Beranto ya. Satu orang juga diterima. Namanya tamu kan wajib Masya Allah. dijamu. Oke. Ini kalau minimal ngontak langsung itu ya, iklan The Yummy diklik ke chat adminnya, saya mau ketemu Pak Beranto. Oh, kalau mau chat boleh apa? WA. Siap. Ya. Oh ya, di terakhir ya ada nomor WA-nya ya. Coba diketik. Nomor WA. Nah, tuh, mantap. Pak Subranto. Ini termasuk salah satu eh, direktur atau VP ya? VP ya? Direktur. 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 Oke. VP-nya Mas Hernawan. VP-nya Mas Hernawan. Ya, termasuk eh, petinggi juga lah di TDA nasional ini. Di insight bisnisnya pasti banyak lah insya Allah teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut ya. Aku lihat juga ada beberapa pemain kuliner, pemain catering, pemain resto yang dine in ya. Tadi juga udah nanya. Terus teman-teman yang penasaran mungkin pengen ngulik lebih lanjut ya, bisnisnya kayak gimana sih biar
bisa di Google Ads kan, itu bisa dihubungi WA-nya Pak Subranto. Gitu. Oh, Mas Mahlil mau bertanya ini. Langsung nih ya. Silakan, silakan. Bener kan ya? Eh, oke, silakan, silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Saya kan kalau Google Ads kurang paham nih. Kalau saya kan sering pakainya Facebook Ads. Kalau itu kan eh, kalau di Facebook Ads itu kan awalnya kan harus memang kita harus pasang dulu pixelnya kan untuk bisa mengetahui data-datanya itu kan. Misalnya kliknya berapa, konversinya berapa kan gitu. Ah, Ya. Sedangkan Google Ads ini tadi itu apa GTM, saya nggak paham GTM itu apa. ah. Kalau misalnya kita langsung ngiklan gitu, sedangkan GTM itu nggak kita buat gimana itu? Nggak kebaca Berarti harus nanti. nah, itu makanya kan otomatis kan yang awal-awal itu otomatis kita buat dulu itu kan GTM-nya itu kan Mas. Baru Ya. bisa kita baca itu data kan. Kalau ngasal-ngasal aja langsung iklan gitu sampai tunggu 14 hari, GTM kita aja belum kita buat. Gimana Ya, dapat data itu? betul, 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 Kan betul. gitu. Intinya kan yang awal itu yang siapa GTM itu ya. Aku nggak paham sih masalahnya di GTM apa kok Ya, harus pakai jasa gitu ya? Apa saya kita pakai sendiri bisa jasa. nggak ya? Maksudnya kita sendiri ngulik-ngulik gitu, apakah dia mirip nggak sama si pixel yang di Facebook atau enggak atau gimana gitu? Cari di tutorialnya di YouTube banyak. Ya, betul, betul. Nah, bisa sendiri kalau kalau serius belajarnya. Kalau saya kan nggak serius belajarnya, jadi nggak bisa Oh sendiri. gitu ya. Bayar jasa 200 sudah selesai gitu. Siap, siap. Kalau Ya. saya sih serius-serius aja tinggal nyari datanya. Ini konversi ini kan muncul kalau GTM-nya terpasang. Nah iya. Kalau GTM nggak terpasang nggak akan muncul ini angka-angka ini. Yang muncul cuma kliknya aja. Masuk page view kalau nggak di setting juga nggak keluar ya, Pak Nah, Subranto ya. ada settingan page view 70%, Ya, scroll depth ya. scroll itu ya. Kalau di sini Mas ketahuan nggak apa tuh yang prospek gitu masuk ke WA kita gitu ketahuan nggak di sini? Nah, itu konversi itu, Mas. Konversi ini Dia klik satu WA itu. 1.150 orang gitu. Ya, itu Ya. berapa tuh? 2012 sampai 2024 tuh. Ini iklan mati ya. Ini iklan statusnya mati ini. Kalau Iya. saya terakhir kapan ini? Ini iklan mati. Coba 1 bulan terakhir coba. 0. Nol, Iya nol ya. Oh, bener kan? nol enggak iklan. Iklannya nggak jalan. Berarti itu Mas yang 100 tadi itu 152 orang atau bagaimana? Iya. Oh gitu. Sama, Oh, Mas. Ada berarti loss-nya ya juga dia. bayarnya ya 13.000 lah ya per orang ya. Nah, kalau ngelihat ininya, kalau 152 relatif, ini berapa lama? Nah, kalau lihat biaya konversinya ini yang terukur. Ya Kalau intinya jumlah ini kan relatif. ya relatif sih. Intinya biaya konversinya 13.000 lah per orang gitu Nah, ibaratnya gitu. Masuk atau nggak masuknya gitu WA kan. ya, ini kan baru biaya konversi, belum biaya leads-nya. Ah beda lagi. Di mana Yang itu? benar-benar masuk ke WA maksudnya. Yang benar-benar Iya. real masuk ke WA. Yang masuk ke WA yang mana Mas datanya? Nggak, ya nggak ada. Oh Di nggak WA. ada. Nggak bisa Di lihat WA. Di WA ada. Iya iya. 152, kita lihat di dashboard 152 yang real masuk ke WA, pasti di bawah itu kan. Ya. Yang Baru itu tergantung kecepatan website tadi juga. Oh, oke. minimal kecepatan website Mas itu berapa ya? Di bawah 2 detik atau 3 detik ke atas atau berapa? Nah, saya hitungan detik nggak ini ya. Yang saya ukurannya di sini. Tadi halaman landing. Yang 5/10 itu. Ya, enak kan. Kalau Google enak. Kalau di situ udah 8/10 bagus. Oh, 8 oke ya. 10 udah bagus gitu ya. Jadi ukurannya di Google enaknya itu. Bukan relatif lagi, tapi ada ukuran pastinya. Kalau bagus, penilaiannya di situ. Kalau di Facebook kan Mas, itu kan ada CTR tuh. Biasanya kalau CTR saya itu 3 ke atas tuh atau 2 ke atas lah. Kalau di sini apa ya pantauan kita?
Sehingga apa ya? Apa Mas? Dari Bang ads ke Bagas. website ya. Dari ads ke website itu satuannya apa variabelnya? Kayak CTR juga deh tuh, kanan tuh. Ya, ini CTR ini 2,9 nih. Ya, Mana? Nih CTR. iya. Oh, Sama Mas. Dari sama ya. iklan yang nampil menuju ke website dia juga CTR dia. Tapi yang Oke. diklik tadi kan ada optimasi apa tuh? Site link, terus apalah yang kata-kata itu yang bikin aku pusing gitu. Iya, Kata-kata yang terus saya tulis tadi gimana? katanya lebih murah ya yang di bawah itu ya. Tapi kalau Ya, yang website aslinya berarti mahal Mas ya. Ibaratnya mereka klik gitu, lebih mahal ya. gimana Lebih tuh? mahal. Kalau saya iklannya kan udah pakai CPA ya, jadi mau klik berapapun nggak ngaruh. Terus satu orang ngeklik, misal, Mas siapa tadi? Mahlil. Mahlil. Buka website saya. Ini dibuka. Kemudian ini diklik misalnya. Ini diklik. Sekali klik itu dihitung 1. Nanti Mas balik lagi, ngeklik lagi udah nggak dihitung. Gitu. Ah, unik ya, unik visitor ya di Iya. settingnya ya. Udah ini ya, tertrigger ya. Ya, nah Uh, itu ini mau setting diklik GTM berapa itu ya. kali, budget kita ngurangi, tapi nanti dibalikin lagi sama Google. Oh, amazing sih. Bisa Wah, begitu ya. amazing sih. Namanya apa namanya istilahnya itu? Klik apa ya itu namanya, lupa saya. Nanti Oke. ada laporannya. Wah, keren, keren. Pantesan 5%. Oh, invalid click tuh Kang, namanya Kang. Valid klik, valid klik. Wih, keren. Jadi nggak Kalau bisa dicailin. Oh, mau jailin ini cateringnya biar habis budgetnya, diklik, balik lagi diklik, klik, klik, klik. Mau 100 kali juga yang dihitung 1, 99 dibalikin. iya Mas ya. Aman ya Mas ya kalau Facebook kan kadang. Iya, ya, Iya sepakat. sih. Kalau main CPA, ngeklik di sini tadi, ini mau diklik berapa kali nggak kehitung. Yang dihitungnya ketika udah ngeklik di sini. Nah, kalau CPA yang dihitungnya klik di sini. Oke. Kalau Kalau konversi yang dihitung klik di sini. Oh, CPA dan konversi berbeda ya. Nah, hitungannya. Karena CPA itu di TikTok, kalau konversi itu di Facebook, dan dua-duanya itu WA. Dan di sini beda jauh istilahnya. Ya. Oh, alah, alah. ini Kang pakai apa yang klik di sini itu? Pakai trigger apa dia? Pakai loops atau pakai apa? Kan ada tuh, saya halo admin Yumi, saya Oh, tertarik dengan layanan catering ini gitu. Itu pakai apa? Manual ya. ini pakai manual. Manual pakai Manual loops. Enggak, pakai Mas. Mas Beranto ada satu page setelah diklik tadi. Sebelum sampai sini ada pas diklik, dia ada redirect satu page, baru masuk ke sini. Iya nggak sih? Untuk filter ini Ini kan. halaman utama, halaman utama. Nah, Oh, klik ke sini langsung ya. gitu. Oh, Biasanya langsung. pakai pakai apa itu Mas? Kalau saya pakai loops bayarnya 100 berapa? 50 per bulan tuh. Oh, buat enggak, rotator ya. Rotator itu bayar juga enggak? Dulu enggak. saya Ini pakai itu Mas, pesan link. Pesan link sekarang katanya udah keblokir atau gimana itu? ini pakai yang di WordPress aja, yang di samping kiri itu apa namanya? Oh, ada rotator juga. Bukan rotator, ininya aja. Apa? Elemennya Oh, Plugin berarti itu, plugin Mas. bukan plugin. Jadi mah nggak nginstal plugin. Elemennya aja yang ada di Elementor ya. Oh iya di Elementor. Elementor itu. Elementor. Itu kan ada gambar kan, kasih link. Oke. Kalau ini baru pakai ini pihak ketiga. Oh iya, itu premium itu. Oh iya Kalau di ini link biasa. Susah kalau ya plugin itu. Nah, ini muncul kan ini sebelum API tadi muncul pihak ketiganya. Oh iya, iya benar. iya. Lalu ini Mas ngecek dia apa? Kalau pixel itu kan ada dia di atas ini apa ketahuan dia hidup apa sih balanya? Pixelnya hidup. Kalau ini Iya, iya. GTM-nya Oh, gimana? ada ini apa namanya ya? Biasanya ada di atas ini Iya, ngelihat ada dia aktif gitu. Dia ke lead Oh, kah, ke view kah gitu Mas. Atau ada prospek. namanya saya lupa. iya, iya. Oh, gitu ya. Ngeceknya nggak dari situ soalnya, Mas, biasanya, Mas. Iya, soalnya biar kita tahu juga kan apa dia hidup enggak itu GTM-nya itu atau enggak gitu kan. Kadang Pak Beranto udah pakai jasa sih, jadi iya nggak install. kita masih masih
Terus kebetulan laptop kerja saya itu chargernya belum ketemu, jadi saya pakai ini nggak biasa pakai ini. Oh ya, tag Oh, iya. asisten. Nah, nih dicek. Tag asisten, wah itu. Ya, betul, Eh, betul. Nah, kalau di laptop kerjaku ada itu tag asisten. Ini belum ada. gitu. Alhamdulillah. Ah, Sekian Mas Mahlil. ah. Penasarannya kan, mulai kebayang-bayang. Nanti silakan ngulik GTM ya. Itu dia. Aku seharian lebih itu. Kayaknya 2 sampai 3 hari deh. Aduh. Kalau Facebook ya udah tinggal jalan aja gitu kan, tinggal nunggu itu aja, Betul. proses aja. Sejauh ini Jadi belum ada shortcut untuk GTM sih. Karena emang dia analitik paling lengkap dia. begitu Mas. Intinya yang pertama kita ada di Google ini ya harus punya GTM dulu kan kalau mau ke ads tadi ya. Tapi kalau Betul. mau yang apa tadi, yang SEO tadi berarti itu tadi Mas ya, yang sudah diterangkan itu ya, di situ ya. SEO nggak perlu setting GTM. Nggak perlu ya. Yang penting Tapi cek di Google Metricnya, Google Analytics-nya tetap butuh buat ngecek berapa. Ah, ya, ya, ya. Ini tetap perlu diinstal Google Analytics ya? Bagus. Oke. Itu Mas Mahlil. Jadi di tracking di Google itu ada Heeh. dua. Ada Google Analytics sama ada Google Tag Manager. Analytics ini untuk nge-track baik yang organik maupun yang iklan. Ya, nanti Kayak muncul gitu. itu yang iklan berapa persen, yang organik berapa banyak. Ya. Nah, itu nanti integrasinya. Nah, itu ribet banget asli. Aneh. Tapi memang Coba lah. karena saking lengkapnya jadi decision kitanya lebih lengkap gitu. Cuma kalau bisa sih nyari bisnis yang emang keywordnya demand-nya udah tinggi ya Pak ya, udah ada Ya, pemainnya, udah ada bisnisnya gitu. Aku belum nemu soalnya keyword yang emang ada trafficnya dan juga ada bisnisnya. Itu baru nganalisis, belum bikin bisnis ya, baru lihat doang kan. Iya ya. Gitu. Tambah Google Search Console, tambah pusing. Wah, ini ada suhu nih. selama di HP masih diinstal Google ya, sampai kapanpun Google Ads laku insya Allah. Tapi ada isu ini, Pak Branto. Katanya AI akan menggeser halaman page pertama. Itu gimana tuh? Nah, itu saya belum mengikuti perkembangan. Makanya yang tadi di awal saya bilang, yang penting itu fundamental bisnis yang kuat. Ah, betul. Nanti toolnya apapun, platformnya apapun, kita mengikuti. Cakep, cakep, cakep. Bener sih, sepakat sih. Oke, oke. Kan Nah, ada mungkin kata-kata apa yang waktu itu, yang anekdotnya, katanya suhu, TikTok dimatiin, marah-marah gitu kan. Baik. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ada kelas rekomendasi untuk belajar SEO, belajar dari basicnya? Ada dari Pak Branta atau dari teman-teman mungkin? SEO ikuti channelnya itu aja, Rendra Stoya. Coba diketik, Kang. Nah, Rendra Stroya. bentar. Oke. Ada websitenya, portalnya, blognya ya. Ada Facebooknya, cari di Facebooknya. Oh, Nanti ada oke. linknya. Ini anak-anak Gen Z nggak punya Facebook masalahnya. Iya, ya. Banyak ilmu-ilmu sakti. Kadang masuk ke itu Telegram nanti diam-diam. Ya banyak ini bahas SEO. Oke, teman-teman. Ini 5 menit lagi menuju pukul 15 ya. Nah, Alhamdulillah saya senang karena bertahannya sampai 33 peserta dari tadi peaknya di 40 ya. Pendaftar 89 kalau nggak salah tadi. Alhamdulillah 30%-nya, 40% lah ini. Terus Rendra, kelas page one punya Om Latif Pakpahan dari Tangerang buat belajar SEO. Oke.
Ini nanti bisa diskusi lebih lanjut di grup ya teman-teman, buat yang belum join di grup klub TDA Digital. Silakan kontak saya nanti yang nge-share link Zoom barusan. Terus juga buat teman-teman yang butuh sertifikat nanti insya Allah akan dikasih ya. Eh, ada kalimat terakhir pesan dari Pak Branto mungkin buat teman-teman di sini, baik yang belum punya bisnis maupun sudah punya bisnis. Saran saya apapun ya, fundamental bisnis itu yang paling penting. Jadi belajar bisnis dulu, platform nanti menyesuaikan. Apapun bisa Google, bisa Meta Ads, bisa TikTok, apapun lah. Yang penting bisnisnya dulu. Jadi kuasai bisnisnya dulu. Ada semuanya itu hanya alat. Kalau udah di level tertentu bahkan semua pakai jasa. Kita fokus di pengembangan bisnis gitu. Oke, siap, siap, siap. Ini watch yang berat menurut aku karena aku merasa belum masuk ke bisnis ya. Belum ada produk fisiknya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Itu wejangan dari Pak Subranto untuk yang mau bermain Google Ads dengan bisnisnya masing-masing ya. Anak gamers minggir kalau gitu. Nanti beda forum. Nanti lain kali kita akan undang anak gamers ya biar ada banyak sudut pandang. Nah, ini sudut pandang dari Google dan SEO yang pasti benar karena sudah 37 karyawan kan. 37 asumsilah 40 ya. 40 kali 2 juta tuh berarti minimal nih 80 juta tuh buat ngegaji ya. Itu kalau 2 juta. Ini UMR Bandung masalahnya. Gitu Pak Branto, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat di Klub TDA Digital Ya, ini. makasih. Semoga berkah ilmunya Pak Subranto, semoga makin melejit ya. Gitu. Dan kita di grup bisa mengikuti jejaknya suhu-suhu TDA biar bisa makin growth nih. 3 tahun nih kita mau sampai ke omset berapa M nih. Dan gitu aja mungkin dari teman-teman nih. Terima kasih ya sudah hadir. Izin aku tutup. Nanti rekamannya akan di-share. Sekian dari saya, Bagas Sulistia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.